siap untuk belajar? Sudah, Bu. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita, salah satu dari anak sekalian untuk memimpin doa untuk membuka belajar kita. Kepada ketua kelas, Marulet Sirait, kami persilahkan. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Ya Bapa kami berkata dalam kerajaan surga, tidak syukur kami panjatkan atas kehadiran Bapa, atas perlindungan-Mu dari hari-hari yang lalu pada saat kami. Bapa, sebentar lagi kami memulai pembelajaran kami, kiranya Bapa memberkati guru yang menerangkan pembelajaran kepada kami para penuntut. Kiranya pembelajaran ini berjalan dengan lancar Bapa. Terpuji dan termulia nama-Mu, hari ini ke kami hingga untuk selamanya. Amin. Amin. Terima kasih ya ketua kelas. Pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu tentang belajar setia dalam hal kecil dan besar. Ya. Ada yang tahu guys? Video. Ya. Iya Bu. Oke. Ya, tentang belajar setia dalam hal kecil dan hal besar. Siapa di sini yang tahu arti setia? Arti kata setia itu Tidak mengkhianati Ibu. iya, tidak mengkhianati. Pasti yang udah pacaran tahu arti setia. Tidak berselingkuh Ibu. Iya, tidak berselingkuh. Saling Yang di percaya. belakang, Saling percaya Bu. iya, saling percaya. Yang depan, Tidak menunggu. Tidak ingkar janji, Bu. oh iya, tidak ingkar janji. Saling mengasihi. Iya, saling mengasihi. Anak-anak, kesetiaan adalah sikap taat, jujur, dan bertanggung jawab terhadap tugas atau janji, meskipun tidak selalu diperhatikan atau diberi penghargaan. Buat anak-anak sekalian, kalau waktu mengerjakan tugas kalian setia nggak? Setia Setia, Ibu. Bu. Iya, pasti kalian kerjakan, apalagi sama pacar kalian. Ya Siapa sih yang berpacaran? Ngaku-ngaku. Mereka Bu. Mereka Bu. Di dalam buah roh kan ada dibilang kata kesetiaan dalam Galatia 5 ayat 22. Ada yang bawa Alkitab? Tidak Bu. Tidak ingkar, Bu. Aduh, udah ibu bilang udah dari minggu lalu. Dibawa Alkitabnya setiap pelajaran agama ya. Iya, Bu. Minggu depan dibawa ya. Iya Bu. Iya. Mengapa harus setia pada hal kecil dan besar? Ada yang tahu? Contohnya untuk hal kecil, mengapa harus setia? Supaya saling menjaga. Menjaga apa ini? Menjaga hubungan Bu. Oh, menjaga hubungan. Mulai dari tadi jawabannya untuk hubungan ya. Berarti dia salah satu yang melakukan pacaran. Enggak Bu. Enggak ya? Enggak Bu. Enggak diakui pacarnya ya. Satu, kesetiaan dalam hal kecil menunjukkan karakter sejati. Anak-anak bisa melihat di proyektor membacanya, yaitu setia dalam hal kecil berarti kita melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh meskipun tidak ada yang melihat atau memuji. Hal ini menunjukkan bahwa kita memiliki hati yang jujur, bertanggung jawab, dan tidak munafik. Siapa di sini yang mau disebut munafik? Ada? Enggak Ibu. Ya, ada. Contoh kitabnya yaitu Yusuf tetap bekerja dengan baik sebagai budak di rumah Potifar dalam Kejadian 39 ayat 2 sampai 4. Padahal dia tidak diawasi terus menerus. Siapa yang mau menjadi seperti Yusuf? Aku Ibu. Iya, semuanya pasti mau untuk menjadi orang yang setia. Yang kedua, hal kecil adalah ujian menuju kepercayaan yang lebih besar. Yesus berkata bahwa siapa yang setia dalam perkara kecil dan akan dipercayakan perkara besar. Bisa kita baca lebih lengkapnya di Lukas 16 ayat 10. Tuhan melihat sikap kita dalam hal sederhana sebagai ujian. Guru, ibu memiliki tanggung jawab menjawab pertanyaan buat kalian belajar di masa
kita bisa dipercaya? Si kata ibu. Kadang, Bu. Kadang. Jadi nggak bisa terus dipercaya? Tidak, Ibu. Tidak. Apakah kita bertanggung jawab? Terkadang. Kadang juga ya. Apakah kita konsisten? Terkadang. Kadang juga. Aduh. Terkadang. Jualan yang terkadang lah kita ini. Contohnya kan buat anak-anak sekalian, jika kamu bisa dipercaya untuk mengatur waktu, belajar dengan baik, suatu saat kamu bisa dipercaya untuk memimpin kegiatan sekolah atau pelayanan di gereja. Ingat, orang besar dimulai dari yang kecil yang dilakukan dengan setia. Ketiga, Tuhan melihat yang tidak dilihat manusia. Siapa di sini yang kadang dia melakukan pekerjaan tapi tidak diapresiasi orang lain? Siapa? Pasti semuanya juga pernah kayak gitu. Tetapi kita dalam merasa kecewa karena tidak diapresiasi oleh manusia atau sesama kita. Karena Tuhan melihat apa yang kita kerjakan dan apa yang kita pikirkan. Maka jangan berpikir, ini cuma tugas kecil, nggak penting. Tuhan bisa memakai hal kecil itu untuk membentukmu menjadi pribadi yang besar. Yang keempat, kesetiaan dalam hal kecil melatih kerendahan hati. Tugas-tugas kecil seringkali dianggap remeh, padahal justru disitulah kita dilatih untuk melayani tanpa pamrih. Saat kita setia dalam tugas sederhana, kita sedang belajar merendahkan diri dan tidak mengejar pujian. Contohnya ini, buat di kelas ini khususnya, waktu piket. Pasti waktu piket ini marungut-ungut nom, adong mon hibana dan mati-mati na burju, adong mon ulang na marungut-ungut, tong-tong dan hikarijo, ulang na hata, ulang na mati-mati akan na burju. Iya, dalam piket buat anak-anak harus dikerjakanlah dengan baik, jangan hanya jangan kata, jangan hanya mengandalkan kawannya. Di dalam kerendahan hati bisa kita lihat contoh kita yaitu Yesus. Yesus sendiri mencuci kaki murid-muridnya. Bayangkan Yesus mencuci kaki murid-muridnya. Sebuah tindakan kecil yang dilakukannya, tetapi penuh makna. Yang memberi teladan bahwa kesetiaan dan kerendahan hati berjalan bersama. Kesetiaan dalam hal besar, tadi hal kecil, sekarang hal besar. Hal besar berarti memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Hal besar bisa berarti memimpin orang lain, menghadapi tantangan yang besar. Kesetiaan dalam hal besar berarti juga tetap melakukan yang benar, walaupun risiko, tekanan atau godaan untuk menyerah. Ibu punya pertanyaan buat ketua kelas kita. Untuk ketua kelas, kayak mana rasanya memimpin kelas 8B ini? Terkadang agak-agak mudah, Bu, kadang agak-agak sulit, Bu. Kadang agak mudah, kadang agak sulit. Pasti yang agak sulit ini pasti si Jones pelakunya. Iya, Bu. Yang baik cewek-cewek, yang buruknya. Contoh di dalam Alkitab, Yusuf tetap setia kepada Tuhan saat ia menjadi pemimpin di Mesir. Bahkan ketika ia memiliki kuasa besar, ia tidak menyalahkan jabatannya, tetapi rendah hati dan takut akan Tuhan. Nah, sekarang pertanyaan Ibu buat anggota kelas kita. Siapa di sini menganggap bahwa kadang ketua kelas menyalahgunakan kekuasaannya? Ada? Saya ibu Suka-sukanya nyuruh. Weh, ketua kelas kita ini pun. Tapi emang harus itu jadi ketua, tukang nyuruh-nyuruh. Jadi anggota harus mengerjakan apa yang diperintahkan. Iya. Yang kedua, kesetiaan dalam hal besar akan diuji. Semakin besar tanggung jawab, semakin besar pula ujian. Bisa jadi ujian kejujuran saat memegang uang kas. Bendahara kita, siapa tanya bendahara kita? Sirona ibu. Iya. Gimana Rona rasanya jadi bendahara kelas? Pusing Bu, dibenah-benah Ibu. Susah ya bayar uang kas? Iya Bu. Iya. Jadi untuk adik-adik anak-anak sekalian, bayar uang kas. Siapa yang paling nunggak Rona? Baru lah Bu. Oh, ketua kelas itulah yang kena ya. Di contoh kita, anak-anak bisa kita lihat si Nehemia tetap setia membangun tembok Yerusalem meskipun menghadapi banyak ancaman, ejekan, dan godaan untuk berhenti. Nanti bisa kalian baca di dalam Nehemia 6 ayat 1 sampai 14. Dia memilih taat kepada Tuhan dan menyelesaikan tugasnya. Yang ketiga, setia dan hal besar dimulai dari hati yang taat.
Setia bukan soal seberapa besar tugas yang diberikan, tapi seberapa taat kita menjalani tanggung jawab itu untuk memuliakan Tuhan. Tuhan mencari orang yang bisa diandalkan untuk menjadi alatnya, baik dalam tugas kecil maupun besar. Jadi, jika kamu ingin dipakai Tuhan untuk perkara besar, mulailah dengan hati yang setia dan bersedia taat saat Tuhan mempercayakan tanggung jawab itu kepadamu. Dimulai dari hati yang taat, berarti harus tekun berdoa, bukan hanya berdoa, tetapi harus sekalian mengerjakannya, seperti arti dari kata iya, betul. Dan tokoh-tokoh Alkitab yang setia yaitu contoh-contohnya, 1. Daniel, dia setia dalam iman dan berdoa. 2. Yusuf, setia dalam kekuasaan. 3. Musa, setia memimpin bangsa Israel. 4. Rut, setia dalam relasi keluarga. 5. Yesus Kristus, teladan tertinggi kesetiaan. Ibu ingin kalian menulis contoh di depan ini 1 atau 2 orang contoh nyata dalam kehidupan. Contoh apa yang baru kalian lakukan kesetiaan? Ibu kasih waktu hanya 1 menit. Ibu pilih ya. Ya Bu. Ya, kepada Ibu Bendahara kami persilakan. Nanti kepada Ibu Sekretaris ya, Yolanda. Bisa kecil Bu, kecil nih surat. Iya. Yang penting Ibu terbaca, Ibu bacakan. Oh, bagus ya, dia berarti mendengarkan yang Ibu jelaskan tadi. Saya setia mendengar Ibu menerangkan. Oke, kepada Ibu Sekretaris Yolanda. Ya, saya mengatakan saya setia membantu teman saya. Jadi teman-teman berteman sama si Yolanda itu sangat enak karena dia setia. Ada juga contohnya, yaitu contoh nyata dalam kehidupan, dalam hal kecil, dalam hal besar. Maaf ya, itu typo, aturannya hal besar. Hal kecil, tidak menyontek saat ulangan. Ini kerjaan Serikar Beni. Yang kedua, datang tepat waktu ke sekolah. 3. Menjaga kebersihan lingkungan. 4. Menepati janji kepada teman. Hal besar, bertanggung jawab sebagai ketua kelas. Ingat ya ketua kelas? Yang kedua, menjadi panitia kegiatan rohani. Ketiga, memimpin doa bersama di kelas. 4. Dipercaya menjadi pemimpin OSIS. Inilah contoh-contoh yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita. Dan sekarang diskusi kelompok. Ibu bagi kelompoknya berapa orang semua? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 dulu kelompoknya ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini ya tugasnya 5. Kita buat hitung jagung aja. Kalau hitung jagung jadi 2 orang nanti kalian ya. Langsung 1, 2, 3, 4, 5. Ini satu kelompok, 1, 2, 3, 4, 5. Kalian kelompok 2. Oke, yang tugasnya itu ceritakan pengalamanmu ketika kamu setia dalam hal kecil dan tempatnya. Ini hanya 1 orang setiap perwakilan kelompok yang akan maju. Dan bisa nanti kamu bilang di situ apa yang akan kamu lakukan jika kamu melihat temanmu tidak setia dalam tugas kelompok. Ibu kasih waktunya hanya 5 menit. 5 atau 3 menit. Kerja kelompok kan harus lingkaran. Ya Bu. Ya.
Waktunya 1 menit lagi ya. Baru nulis ini. Ya, persilakan ke kelompok 1. Siapa ya? Belum siap, Bu. Belum siap. Kelompok 2. Belum siap juga, Bu. Belum siap. Kalau belum siap, kapan pulangnya kita? Kapan kali aja, Bu? Tidak lah Bu. Di rumah lah, Bu. Pusing Bu. Karena banyak kali tugas Bu. Oh, berarti tugas ibu gak penting ya? Penting Kecil juga, yang Bu. banyak kali tugas Bu dari buku lain Bu. Kayak mana ya? Kayak gitu, Bu. Jadi tugas aja ini. Ya Bu. Dikerjakan ya nanti. Dikerjakan, Bu. Aslah, ibu lihat untuk minggu depan ya. Ya, Bu. Jadi yang menjadi kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini dulu kayak gitu aja ya, biar nggak ribut. Yaitu kesetiaan adalah karakter penting yang Tuhan cari dalam diri setiap orang percaya. Itu berarti melakukan yang benar, jujur dan taat, baik saat dilihat orang maupun tidak. Jadi jangan hanya melakukan kesetiaan untuk dilihat orang aja. Jadi hanya untuk mencari validasi untuk diri kita sendiri ya. Yang kedua, setia dalam hal kecil adalah dasar untuk dipercaya dalam melakukan untuk yang jauh lebih besar. Dan ketiga, setia dalam hal besar membutuhkan iman yang teguh, pengorbanan dan komitmen yang kuat. Baru sebagai siswa Kristen kita dapat dipanggil untuk setia dalam tugas-tugas sehari-hari, baik di rumah, sekolah, maupun dalam pelayanan. Kesetiaan itu menyenangkan hati Tuhan dan menjadi kesaksian bagi orang lain. Baik, kata-kata hari ini dari Ibu. Apa tidak dia secara besar tugas, tetapi secara setia kamu percaya. Iya, diingat itu ya. Ya Bu. Apa yang diingat untuk minggu depan? Setia. Tugasnya, PR-nya diingat ya. Ya Bu. Baik, sekarang Ibu mengabsen dulu. Siapa kalian yang cabut ini? Siapa yang nggak datang? Ada yang cabut Bu. Siapa itu? Yang dia? Iya Bu. Pantas kita tengok namanya di sini, di awal enggak ada di sini dia. Marula, Hadir Bu. Ricardo, Hadir Bu. Jones, Hadir Bu. semuanya hadir kecuali Senggiat. Kata si Rona tadi dia. Saya Bu. Iya. Jadi untuk menutup pembelajaran kita hari ini, kami silakan untuk berdoa aja ya, Mama. Oke. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat kasih karunia Allah yang masih bisa merasakan hingga saat ini. Tuhan, kami sudah selesai belajar. Biarlah apa yang kami pelajari hari ini dapat menjadi bekal kami untuk masa depan kami saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih ya, Ricardo. Sama-sama Ibu. Diingat tugas. Selamat siang, anak-anak sekalian. Siang Bu. Baik.